Baik, perkenalkan nama saya Karisma Atika Dewi dengan NIM C0E0222019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis investasi sektor publik. Yang pertama ada program investasi publik. Investasi publik digunakan untuk pengambilan keputusan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran iuran rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahunan berjalan, namun juga akan memenuhi anggaran tahunan berikutnya. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, antara lain yang pertama, memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Yang kedua, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Selanjutnya, penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang dalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Ada beberapa cara dalam menggolongkan asal-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah yang pertama, investasi penggantian, yang kedua investasi pengubahan kapasitas, yang ketiga investasi baru. Selanjutnya ada aspek kelayakan investasi. 1. Aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan. 3. Aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan, dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Yang keempat, aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, tingkat diskonto. Diskonto adalah proses untuk mengonversi suatu serangkaian arus pendapatan mendatang menjadi nilai gini. Faktor diskonto adalah nilai gini dari $1 atau rupiah yang diterima di masa mendatang. 2. Inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. 3. Risiko dan ketidakpastian akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Yang keempat, capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana. Terdapat beberapa alternatif beberapa investasi yang diajukan. Oleh karena itu, harus dilakukan perankingan investasi biaya investasi. Investasi dalam sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek. Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek meliputi deposit berjangka waktu 3-12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara, pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan pembelian SP. 2. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini dibagi dua menurut sifatnya permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk memiliki berkelanjutan dan dimaksud untuk mendapatkan dividen berkelanjutan. Pengakuan, pengukuran, dan metode
permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksud untuk memiliki secara tidak berkelanjutan. Pengakuan, pengukuran, dan metode penilaian investasi. 1. Pengakuan investasi. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu institusi akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul. 2. Pengukuran investasi untuk beberapa jenis investasi. Investasi pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif. 3. Metode penilaian investasi. Metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih. Selanjutnya, pengakuan hasil investasi. Pada penilaian investasi dengan memperhatikan metode biaya, terdapat dua hal yang harus diperhatikan pada saat mengakui hasil investasi. Yang pertama, apabila hasil investasi yang dibagikan berupa cash dividen, maka besarnya kas yang diterima tidak berpengaruh terhadap besarnya jumlah investasi. Penerimaan hasil investasi dicatat sebagai penambah kas dan pendapatan hasil investasi. Yang kedua, apabila hasil investasi yang dibagikan berupa saham, maka besarnya bagian laba berupa dividen akan menambah besarnya jumlah investasi. Dengan demikian secara otomatis jumlah yang diinvestasikan dalam investasi permanen juga akan bertambah. Pelepasan pemindahan investasi. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan suatu pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan sebab-sebab lainnya. Pelepasan investasi pemerintah dapat dilakukan hanya terhadap sebagian investasi. Apabila pelepasan hanya dilakukan untuk sebagian investasi, maka nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tersebut. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Penyajian dan pengungkapan investasi. 1. Penyajian investasi dalam laporan keuangan. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca, sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun non-permanen. Yang kedua, pengungkapan investasi. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non-permanen, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Teknik dasar penilaian investasi publik. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan investasi. 2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi 2 metode, yaitu yang pertama metode penilaian investasi tradisional, yang kedua metode aliran kas yang didiskontokan. Analisis investasi. 1. Analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat dikembangkan sebagai alat untuk membangun kriteria terhadap penilaian investasi sektor publik, termasuk di sini manfaat sosial bersih yang diperoleh dari investasi. Yang kedua, analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, atau suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan, namun tidak dinilai. Dengan kata lain, analisis cost effectiveness memutuskan pada pengakuan suatu yang dapat diukur. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini, yaitu dengan demikian yang dimaksud dengan investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jadi, jika investasi sektor publik adalah aset yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, baik manfaatnya dapat dinikmati langsung atau tidak oleh pemerintah itu sendiri, yang dapat menyentuh seluruh golongan masyarakat itu.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.